开，天地间将会迎来一场灾难。炼天古。Halo Sobat Sama Kanang, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Seperti biasa, pada video kali ini kita akan membahas preview cerita Donghua BTTH Flame Emperor episode ke-18, yang dimana pada episode sebelumnya di dalam aula reruntuhan Kaisar, pertempuran besar pecah saat para jenius menghadapi para penjaga kuat. Xiaoyan berada di ambang terobosan, sementara Yueru dan Liu Yin bertarung mati-matian untuk melindunginya. Liu Yin menggunakan teknik es pamungkas untuk membekukan penjaga, namun lawan itu menghancurkan es dengan kekuatan petir. Yueru langsung turun tangan menyelamatkan Liu Yin dan menahan serangan brutal tersebut meski berada di bawah tekanan besar. Saat situasi semakin kritis dan Xiaoyan belum selesai menerobos, Yueru akhirnya membuka kekuatan rahasianya, cahaya bulan terang, warisan legendaris dari peri kuno. Dalam satu serangan mutlak, ia langsung menembus tubuh penjaga dan mengalahkannya seketika. Namun, harga yang harus dibayar sangat besar. Yueru langsung kelelahan dan hampir pingsan. Di saat itulah, Xiaoyan bangkit dengan kekuatan baru, menangkap Yueru dan mengambil alih medan perang. Dengan momentum tersebut, para jenius lain juga menghabisi penjaga masing-masing hingga akhirnya ke-6 Guardian tumbang. Namun saat semua mengira segalanya telah selesai, sosok berjubah putih yang misterius muncul dan tanpa perlawanan menarik Xiaoyan ke hadapannya. Dan tepat saat itu, ruang kembali terbelah. Seorang gadis misterius bertopi bambu muncul di atas teratai hijau, membawa aura yang bahkan lebih mengerikan dari semua yang ada sebelumnya. Pertarungan sesungguhnya baru saja dimulai, dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau begitu sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Saat sosok berjubah putih mencakar alam hampa dengan jarinya yang seperti cakar naga, maka ruang tersembunyi itu pecah berkeping-keping. Senior memang memiliki penglihatan yang tajam. Sebuah suara jernih seperti denting lonceng perak terdengar dan mengalun lembut namun membawa vibrasi yang menggetarkan aula. Dalam benak Xiaoyan, sesaat ia merasakan pusing yang luar biasa ketika suara itu menyentuh indranya. Padahal ia memiliki jiwa alam kaisar yang kokoh. Terjadinya guncangan mental seperti ini hanya bisa berarti satu hal, ia sedang berhadapan dengan penekanan kekuatan yang mutlak dan tak terbantahkan. Maka Xiaoyan segera menenangkan diri dan menyadari bahwa selama sosok berjubah putih tidak menyerang, ia harus tetap waspada dan menghadapinya selangkah demi selangkah. Di sisi lain, pandangan Xiaoyan segera tertuju pada semburan cahaya merah biru yang meledak di depan sosok berjubah putih. Alam void yang hancur itu perlahan memadat menjadi sebuah singgasana teratai merah biru yang agung, dan di atas teratai hijau tersebut berdiri sesosok figur yang sangat anggun. Kepalanya tertutup topi bambu, dan meski kerudung tipis menutupi wajahnya, sepasang mata yang jernih seolah-olah sanggup membuat seluruh cahaya di dalam aula besar ini seketika menjadi redup. Wanita itu mengenakan rok sarjana berwarna terang yang melambai ditiup energi astral. Alisnya halus seperti bulu burung raja udang, kulitnya seputih salju yang tak tersentuh, dan pinggangnya ramping layaknya sutra yang tergulung indah. Di balik kerudung, tatapannya yang jernih melirik ke sekeliling dan memancarkan gelombang kekuatan suci yang membuat langit dan bumi seolah tampak pucat jika dibandingkan dengan auranya yang sangat halus. Aula yang tadinya bising oleh sisa-sisa pertempuran mendadak hening total. Lekukan wajahnya yang hampir sempurna di balik celah kerudung membuat semua orang yang hadir terpaku dan ingin sekali menyingkap penghalang itu demi melihat kecantikan yang sanggup membuat 100 bunga pun layu karena malu. Wanita yang luar biasa cantik, batin Xiaoyan sambil menatap kaki telanjang wanita itu yang sehalus giok saat menginjak alas teratai. Xiaoyan tak kuasa menahan napas. Baginya, Cailin adalah wanita paling menawan yang pernah ia temui. Namun di hadapan wanita misterius ini, aura kecantikannya terasa setingkat di bawah. Namun Xiaoyan juga menyadari bahwa mata sebening kristal itu tidak memiliki kelembutan sama sekali, melainkan ada ketidakpedulian mendalam yang seolah menciptakan dinding es setebal ribuan mil. Wanita ini hangat di luar, namun dingin di dalam, seperti bunga abadi di puncak gunung es yang tak pernah mekar selama 10.000 tahun. Siapakah wanita ini? Bisik Xiaoyan pelan kepada Yueru. Namun Yueru sendiri hanya bisa mengerutkan alis indahnya, dan matanya dipenuhi kebingungan sekaligus rasa iri yang tak tertahankan.
Baishan yang berdiri di dekatnya menyela. Latar belakangnya pasti sangat agung. Detailnya bukanlah sesuatu yang bisa diketahui oleh orang dengan status seperti kita. Gadis itu, yang memperkenalkan diri sebagai Su Shuing, melayang turun dengan anggun. Ia mengaku berasal dari benua Tianyuan dan datang hanya untuk menemui kaisar demi mendapatkan darah esensial. Wu Huan menatapnya dengan gairah yang tak tertutup, namun Su Shuing mengabaikannya. Ia justru berkata lembut kepada sosok berjubah putih dan menyarankannya untuk menyerahkan tempat ini setelah ribuan tahun menjaganya. Namun, sosok berjubah putih tertawa terbahak-bahak. Aula ini bukan sesuatu yang bisa kau ambil hanya dengan kata-kata yang tegasnya. Ia kemudian memperingatkan bahwa siapapun yang tidak memiliki energi api untuk melindungi tubuh harus segera pergi. Mendengar ini, maka para jenius lain langsung melirik Xiaoyan yang memang menguasai api surgawi. Beberapa ahli yang serakah mencoba nekat menerobos ke arah kerangka di belakang tangga batu. Namun dalam sekejap mereka meledak menjadi kabut darah oleh kekuatan sosok berjubah putih. Bahkan jiwa mereka pun musnah. Di sisi lain, aura sosok berjubah putih meledak hebat dan melampaui level Dou di bintang 5. Menyadari perbedaan kekuatan yang bagaikan langit dan bumi, maka para jenius lainnya terpaksa menekan keserakahan mereka dan meninggalkan aula. Xiaoyan berpesan pada Yueru agar berhati-hati dan menunggunya kembali. Setelah aula kosong, maka sosok berjubah putih bertanya mengapa Su Shuing sampai rela menekan kekuatannya sendiri untuk masuk ke reruntuhan ini. Sebagai jawaban, maka Su Shuing melempar sebuah token sederhana bermaterial giok kuno. Saat token itu muncul, pupil mata keenam penjaga di bawah tangga menyempit tajam karena terkejut. Sosok berjubah putih menangkap token itu dengan tangan yang gemetar. Di sana terukir satu karakter besar yang sangat kuat. Api. Su Shuing berbisik bahwa dia telah menunggu seseorang selama ini. Dengan raut tak percaya, maka sosok berjubah putih bertanya apakah itu benar, yang dijawab dengan sangat tenang oleh Su Shuing. Entah itu benar atau tidak, bukankah senior akan tahu jika pergi dan melihatnya sendiri? Xiaoyan berdiri mematung sembari mendengarkan percakapan penuh teka-teki antara dua sosok kuat di hadapannya. Meskipun ia tampak bingung, otaknya bekerja cepat memproses informasi. Ia menyadari bahwa wanita cantik di atas platform teratai hijau itu telah melakukan kecurangan yang sangat halus. Ia menekan basis kultivasinya agar tidak terdeteksi oleh aturan reruntuhan yang melarang ahli Dou di bintang 4 masuk. Ia telah bersembunyi di alam void, menunggu dengan sabar hingga Xiaoyan dan yang lainnya menguras tenaga untuk menyelesaikan krisis di aula utama sebelum akhirnya melangkah keluar sebagai pemenang akhir. Gejolak ketakutan mulai merambat di hati Xiaoyan. Meskipun ia adalah seorang ahli Dou, di bintang 3 tahap menengah yang memiliki persepsi alam kaisar fana, serta 3 transformasi misterius api surgawi, aura wanita ini berada di level yang berbeda. Bahkan api surgawi yang menjadi kartu as dan kebanggaannya tampak bergetar hebat di dalam tubuhnya, seolah-olah bertemu dengan predator alami. Di sisi lain, Raja Naga Emas yang berada di dalam arena batinnya pun menyadari bahwa wanita misterius ini memancarkan panas membara yang frekuensinya setara, atau bahkan melampaui Xiaoyan. Namun, suasana yang mencekam itu sedikit melunak ketika sosok pria berjubah putih itu menghela napas panjang. Tatapannya yang dalam menatap ke kejauhan seolah mengenang dosa masa lalu. Ia memutuskan untuk membantu wanita tersebut karena melihat adanya kesamaan takdir yang pahit. Kesempatan adalah soal kesesuaian, jika tidak itu akan menjadi kontraproduktif. Gumamnya pelan. Pria itu kemudian melirik Xiaoyan. Tatapannya begitu tajam hingga mampu membongkar rahasia Xiaoyi, roh api, yang selama ini disembunyikan rapat-rapat oleh Xiaoyan. Merasa dirinya telah terekspos, Xiaoyi akhirnya muncul dan duduk di bahu Xiaoyan sembari berceloteh riang, menatap penuh minat ke arah wanita teratai hijau. 打怪练级，天经地义。 Setelah menyatakan tugasnya menjaga warisan telah usai, pria berjubah putih itu terbang keluar dari aula diikuti oleh keenam penjaga reruntuhan. Dengan kekuatan douci putihnya, luka-luka pada tubuh para penjaga itu sembuh secara ajaib dalam hitungan detik. Kepergian mereka ditandai dengan menutupnya gerbang perunggu kuno secara perlahan, menyisakan Xiaoyan dan sang wanita dalam kesunyian aula batu yang hampa dan dingin. Di sisi lain, wanita teratai hijau mulai beraksi. Ia mengangkat tangannya yang halus bagaikan pahatan giok, melepaskan semburan douci api yang sangat terkonsentrasi ke arah kerangka yang duduk di atas singgasana. Seketika, 2 gugusan cahaya yang menyilaukan mata meledak dari telapak tangan kerangka tersebut. Di sebelah kiri, sebuah manik hitam yang terbentuk dari kepadatan energi cemerlang berdenyut lembut. Sementara di sebelah kanan, manik putih memancarkan kekuatan yang sama dahsyatnya.
Denyutan kedua manik ini begitu kuat hingga membuat seluruh douchi di dalam aula batu bergetar hebat, seolah-olah ruang tersebut akan runtuh. Setelah sampai sejauh ini, tidak mungkin aku menyerah. Batin Xiaoyan mengeras. Meskipun nyawanya terancam, daya tarik harta karun itu terlalu besar untuk diabaikan. Namun, tepat saat Xiaoyan melesat menuju tangga batu, wanita itu dengan gerakan santai menjebaknya dalam sebuah sangkar douchi transparan yang sangat kokoh. Beruntung, Xiaoyi yang berada di pundaknya bereaksi cepat. Ia menyemburkan api putih susu yang sangat panas, menguapkan sangkar tersebut hingga menjadi ketiadaan dalam sekejap mata. Ketegangan mencapai puncaknya saat Raja Naga Emas bergumam di dalam benak Xiaoyan, mengungkapkan identitas asli benda tersebut. Hati yin yang hitam putih. Mengetahui itu adalah pusaka legendaris, Xiaoyan bersiap untuk melakukan terobosan lagi. Namun sebuah suara dingin dan berwibawa tiba-tiba memecah keheningan, menghentikan langkah kakinya. Ini bukan tempat yang seharusnya kamu datangi. Sekalipun kau dan si kecil di pundakmu itu bergabung, kau tak mungkin bisa menandingiku. Bawa roh apimu dan mundurlah, ucap wanita teratai hijau dengan nada yang datar namun menekan. Dari balik topi bambunya, ia menatap Xiaoyan dengan mata yang jernih dan tenang, tanpa ada sedikit pun riak emosi, seolah-olah nasib Xiaoyan sudah berada di ujung jarinya. Berdiri dalam jarak yang begitu dekat, Xiaoyan akhirnya bisa mengamati dengan saksama sosok wanita misterius yang menginjak bunga teratai hijau tersebut. Kecantikannya benar-benar di luar nalar, sosoknya yang tinggi dan ramping dibalut gaun hijau dengan motif bunga teratai yang memancarkan cahaya giok saat tertiup angin. Rambut panjangnya yang hitam legam tergerai indah, layaknya hamparan Bima Sakti di langit malam. Di balik topi bambunya, kulit putihnya bersinar dengan kilau halus, kontras dengan bibir merah yang melengkung genit. Namun, yang paling mematikan adalah sepasang mata jernihnya, murni bagaikan bunga teratai yang baru mekar, seolah mampu menembus lapisan terdalam hati siapapun yang menatapnya. Lekuk tubuhnya memiliki rasio emas yang sempurna. Leher jenjang seputih angsa yang menyambung pada tulang selangka yang seksi, serta pinggang ramping yang seolah bisa digenggam hanya dengan satu tangan. Pikiran Xiaoyan terguncang. Ia membatin bahwa gadis ini benar-benar diberkati oleh seluruh energi spiritual langit dan bumi. Ia adalah peri yang jatuh ke dunia fana, suci dan tak terjangkau. Namun, lamunan Xiaoyan pecah saat suara jernih wanita itu terdengar. Apa yang sedang kau lihat? Tuan muda sebaiknya segera pergi. Di sisi lain, Xiaoyan segera berkomunikasi dengan Raja Naga Emas melalui jiwanya. Sang guru memberikan peringatan keras bahwa kekuatan wanita ini sangat mengerikan. Bahkan mungkin setara dengan kepala keluarga Yue. Xiaoyan yang keras kepala sempat meminta gurunya untuk merasuki tubuhnya demi merebut harta itu. Namun Raja Naga Emas menolak dengan sungguh-sungguh karena kerasukan sebelumnya telah merusak fondasi tubuh Xiaoyan secara ekstrim. Melakukannya lagi dalam waktu singkat hanya akan menghancurkan masa depannya. Dengan berat hati, Xiaoyan akhirnya menangkupkan tangan dan bersikap rendah hati, mengaku bahwa ia hanya tersesat karena ingin melihat warisan kaisar. Wanita itu, yang memperkenalkan dirinya sebagai Su Shuiying, hanya tersenyum tipis di balik kerudungnya. Ia tidak bodoh. Ia telah melihat bagaimana Xiaoyan menaklukkan naga iblis dan penjaga sebelumnya, sehingga alasan tidak sengaja hanyalah omong kosong baginya. Meskipun Su Shuiying memberi hormat dengan sangat anggun dan sopan, Xiaoyan dapat merasakan peringatan sedingin es yang tersembunyi dalam nada bicaranya. Wanita ini bukan hanya cantik, tapi juga cerdas dan mematikan. Tipe orang yang akan menyerang tanpa belas kasihan jika rencananya sedikit saja terganggu. Di sisi lain, Su Shuiying melakukan penghinaan diam-diam dengan membiarkan Xiaoyan tetap di sana. Baginya, seorang dodi bintang 3 tahap menengah tidak akan pernah bisa mengusik rencananya. Ia kemudian mengalihkan perhatian pada singgasana kerangka, di mana hati Yin yang berada. Dengan gerakan tangan yang halus, ia melepaskan seberkas cahaya hijau untuk mengambil manik putih. Manik tersebut bergetar hebat memancarkan gelombang resistensi yang sangat kuat. Namun Su Shuiying dengan dingin mengetuk udara. Sebuah kelopak teratai jatuh dari bawah kakinya, berubah menjadi cahaya pelangi hijau yang menghantam hancur gugusan pelindung manik itu, hingga manik putih terbang ke genggamannya. Anehnya, tepat saat manik putih itu ia peroleh, ruang di sekitar singgasana sempat mengalami distorsi aneh sebelum kembali sunyi. Xiaoyan hanya bisa terpaku merasakan gelombang kekuatan destruktif dari manik tersebut. Tiba-tiba, Su Shuiying memancarkan douchi atribut api yang sangat pekat, dan gumpalan api hijau misterius muncul menyelimuti tubuhnya. Su Shuiying sempat bergumam bingung
bingung karena manik hitam tiba-tiba menghilang dari pandangannya, namun ia memutuskan untuk mengabaikannya dan mulai memurnikan manik putih itu. Namun, pemandangan api hijau itu membuat pupil mata Xiaoyan menyempit hingga ke titik terkecil. Melalui persepsi jiwa alam Kaisar Fana miliknya, ia merasakan suhu yang melampaui logika, panas yang bahkan membuat Xiaoyi di pundaknya mendadak bersikap sangat waspada dan serius untuk pertama kalinya. Fluktuasi energi yang merambat di udara itu begitu akrab sekaligus menakutkan. Sambil gemetar karena tak percaya, seruan Xiaoyan akhirnya meledak dan menggema di seluruh aula batu yang sunyi tersebut. Fluktuasi ini adalah api suci. Begitu api hijau dari tubuh wanita teratai hijau menyembur keluar, atmosfer di dalam aula batu yang sunyi itu seketika terdistorsi secara ekstrem. Udara menjadi medan tempur antara hawa panas yang membakar kulit dan dingin yang menusuk hingga ke tulang, menciptakan sensasi yang sangat menyesakan. Jika dilihat lebih dekat, hati yin yang putih di tangan Su Xueying justru membeku menjadi kristal es akibat terpanggang oleh lidah api hijau tersebut, sebuah paradoks kekuatan yang melampaui logika hukum alam. "Oh, matamu tajam, kau benar-benar bisa mengenali api suci," ucap Su Xueying dengan nada terkejut yang tertahan. Baginya, pengetahuan tentang api suci, bentuk terkondensasi dari ki spiritual langit dan bumi yang murni, adalah rahasia yang jarang diketahui orang biasa di seribu dunia utama. Api suci bukan sekadar api, ia adalah fondasi kekuatan yang membawa hukum misterius langit dan bumi. Xiaoyan terpaku menatap api hijau itu dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Ingatannya seketika ditarik paksa kembali ke masa lalu, ke benua ki pertarungan, saat mendiang gurunya Yao Lao pertama kali memperkenalkan konsep api surgawi. Suara serak dan penuh wibawa Yao Lao seolah terngiang kembali di telinganya, menjelaskan tentang api meteorit atau lava gunung berapi yang ditempa ribuan tahun. Kata-kata gurunya tentang betapa sulit dan berbahayanya menarik api destruktif itu ke dalam tubuh fisik yang rapuh, membuat dada Xiaoyan sesak oleh rasa rindu. Namun, ia segera menghapus air matanya dan berkata, "Sama sekali tidak ada kesalahan. Ini adalah salah satu dari 36 api suci di dunia," jawab Raja Naga Emas dengan sangat serius. Ia menjelaskan bahwa itu adalah api dingin segudang biru tua, Deep Blue Infinite Cold Ice Flame. Peringkat ke-23, api ini lahir di tanah dingin ekstrim selama 10.000 tahun, sebuah zona terlarang di mana darah seorang Doshen pun bisa membeku dalam hitungan menit. Api ini adalah raja dari segala api dingin, jauh melampaui level api pembekuan tulang milik Yao Lao. Di sisi lain, Xiaoyan mulai menyadari betapa mengerikannya latar belakang Su Xueying. Wanita ini memiliki segalanya, kecantikan surgawi, kekuatan tempur yang dahsyat, dan kepemilikan salah satu api suci paling misterius. Bahkan Xiaoyi yang berada di pundaknya menunjukkan reaksi aneh, campuran antara rasa takut naluriah dan kegembiraan yang tak dapat dijelaskan, yang membuat Xiaoyan semakin penasaran akan hubungan antara api suci dan api surgawi yang ia miliki. Kembali ke pusat aula, Su Xueying mulai memusatkan kekuatannya. Hati yin yang putih itu dikelilingi oleh pusaran api hijau yang menyalak. Cahaya pelindung manik tersebut sempat memberikan resistensi terakhir yang bergetar hebat, namun akhirnya hancur dengan suara letupan keras. Seketika, esensi kultivasi seumur hidup sang kaisar meledak keluar, memicu gelombang qi, pertempuran yang begitu pekat hingga terdengar suara percikan air yang jernih menggema di seluruh aula batu. Xiaoyan menatap penuh gairah pada manik energi putih yang kini terpapar tanpa pelindung. Namun, akal sehat Xiaoyan segera meredam keserakahannya. Ia tahu bahwa bergerak sekarang sama saja dengan bunuh diri, apalagi Su Xueying adalah sosok yang bahkan dihormati oleh Dodi Bintang 5 berjubah putih sebelumnya. Su Xueying kemudian memanggil garis-garis api biru terang tambahan dari platform teratai hijaunya, membombardir hati yin yang itu hingga kabut putih tebal membumbung ke langit-langit aula. Hanya dalam hitungan menit, manik padat itu mencair sepenuhnya menjadi massa cairan putih yang bergejolak di udara. Cairan tersebut memancarkan fluktuasi tekanan yang begitu menakutkan hingga tubuh Xiaoyan terasa berkali-kali lipat lebih berat dan peredaran ki pertempuran di meridiannya melambat secara drastis. Wajah Xiaoyan menjadi sangat serius saat ia mengalihkan pandangannya dari cairan putih di tangan Su Xueying ke manik hitam yang masih tertinggal di singgasana kerangka. Sebuah spekulasi yang sangat berani dan gila mendadak muncul di dalam benaknya. Tekanan energi di dalam aula batu itu semakin menggila, terasa seolah-olah seluruh gunung sedang dipikul di atas punggung Xiaoyan. Namun bagi Su Xueying, beban itu tampak tidak berarti sama sekali. Di atas bunga teratai hijaunya, ia perlahan mengangkat sudut kerudung tipisnya dengan gerakan yang sangat anggun. Detik itu juga, Xiaoyan sempat menangkap sekilas bibir merah delima yang mempesona di balik kayu cendana sebelum bola cairan putih itu melesat masuk ke dalamnya. Su Xueying menelan esensi kaisar tersebut tanpa keraguan sedikit pun. Melihat pemandangan itu, tangan Xiaoyan mengepal erat hingga kukunya memutih. Matanya berkedip cepat, menimbang-nimbang antara menyerang sekarang atau tetap diam.
malam. Logikanya berteriak bahwa peluang menangnya sangat tipis. Ditambah lagi ia merasa sepasang mata di balik topi bambu itu tidak pernah benar-benar lepas mengawasinya. Akhirnya, dengan napas berat, Xiaoyan memilih rasionalitas. Lupakan saja, harta itu berharga, tapi nyawaku jauh lebih mahal, batinnya dengan rasa enggan yang meluap. Di sisi lain, Su Shuiying yang merasa Xiaoyan telah tunduk pun tersenyum tipis. Tuan muda Xiaoyan memang orang yang menepati janji. Sekarang, aku akan memurnikan energi ini. Kuharap kau tidak menggangguku, ucapnya dengan nada tenang namun penuh penekanan. Ia segera duduk bersila, memejamkan mata, dan mengaktifkan lapisan penghalang cahaya hijau dari teratai hijaunya yang melayang.